Baik, adapun pendahuluannya yaitu peran PKN ini sangatlah penting bagi generasi milenial untuk mewujudkan warga negara yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab. Baik, pengertian generasi sendiri adalah kelompok orang yang lahir di periode yang sama dan memiliki pengalaman hidup yang serupa, di mana hal ini dapat membentuk cara berpikir, nilai, dan perilaku-perilaku yang khas. Jadi, melalui PKN ini ditanamkannya nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai toleransi, serta kepedulian sosial demi mewujudkan generasi milenial yang good citizenship. Baik, adapun jenis dan ciri-ciri setiap generasi. Yang pertama yaitu generasi X, di mana generasi ini lahir dari tahun 1965 sampai tahun 1980, di mana generasi ini memiliki ciri-ciri yang pertama yaitu mandiri dan juga inovatif, dan yang kedua yaitu suka banyak akal dan suka hal-hal informal, yang ketiga yaitu menjaga keseimbangan kerja dan hidup, dan yang keempat yaitu mempunyai jiwa-jiwa usaha. Baik, generasi yang kedua yaitu generasi Y atau generasi milenial, yang mana generasi ini lahir dari tahun 1981 sampai tahun 2000. Generasi Y atau generasi milenial ini memiliki ciri-ciri yang pertama yaitu melek teknologi dan komunikasi instan. Sedangkan yang kedua ciri-cirinya yaitu terbuka dan reaktif terhadap adanya perubahan. Dan yang terakhir ciri-ciri dari generasi Y atau generasi milenial ini adalah lalian. Dan ciri-ciri yang terakhir dari generasi Y atau generasi milenial ini adalah suka aturan sederhana dan juga transparansi. Baik, adapun generasi yang terakhir yaitu generasi Gen Z, yang mana generasi ini lahir dari tahun 2001 yang memiliki ciri-ciri digital native, multitasking, dan juga cepat tanggap, dan yang paling utama yaitu akrab dengan smartphone kreatif. Saya akan melanjutkan presentasi dari peran PKN bagi generasi milenial dalam mewujudkan good citizenship. PKN berperan penting dalam membentuk generasi milenial yang cerdas, berkarakter, dan bertanggung jawab melalui civic intelligence, civic responsibility, dan participation skill. Generasi muda tetap menghadapi tantangan global sekaligus menjaga jati diri bangsa. Dengan PKN, milenial dapat menjadi warga negara yang baik dan berkontribusi nyata bagi Indonesia. Lalu selanjutnya yaitu peran PKN bagi generasi milenial. Yang pertama yaitu generasi milenial akan menjadi dominan di masa depan. PKN membekali mereka untuk menjadi warga negara cerdas, berkarakter, dan berkomitmen menjaga NKRI. Peran PKN juga penting untuk menyiapkan generasi emas bangsa. Selanjutnya tujuan PKN. Yang pertama membentuk warga negara demokratis, bertanggung jawab, dan toleran. Yang kedua menumbuhkan kecerdasan kewarganegaraan, lalu civic knowledge atau pengetahuan, civic skill keterampilan, civic disposition sikap, dan yang terakhir menjadikan generasi muda agen perubahan positif. Selanjutnya tantangan milenial. Yang pertama, tingginya penggunaan internet, sering untuk hal kurang bermanfaat. Yang kedua, globalisasi dan dinamika sosial budaya menuntut kemampuan berpikir kritis, rasional, dan kreatif. Yang ketiga, diperlukan pendidikan kewarganegaraan yang efektif agar mampu menghadapi tantangan tersebut. Lalu, harapan PKN untuk generasi milenial yaitu milenial unggul dalam iptek sekaligus berlandaskan imtak dan moral, menjadi pribadi cinta damai, menghargai keberagaman, dan berpartisipasi aktif dalam demokrasi. Yang ketiga, berkontribusi dalam pembangunan bangsa sesuai Pancasila dan Undang-Undang 1945. Dan kesimpulannya,
yaitu generasi milenial punya peran penting bagi masa depan bangsa. Namun menghadapi tantangan penggunaan teknologi, PKN membekali mereka menjadi warga negara yang cerdas, bertanggung jawab, toleran, dan berlandaskan Pancasila Undang-Undang 1945. Dengan itu, milenial dapat menjadi agen perubahan positif bagi kemajuan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik generasi milenial. Yang pertama, generasi milenial itu lahir dan tumbuh di era digital dan juga di zamannya teknologi informasi dan internet. Lalu yang kedua, generasi milenial sangat akrab dengan media sosial, smartphone, dan perangkat digital. Lalu yang ketiga, menggunakan teknologi dalam komunikasi, belajar, hiburan, dan politik, juga ekonomi. Lalu karakteristik utama generasi milenial. Yang pertama, menyukai kecepatan dan aktivitas interaktif. Lalu yang kedua, menghargai kerja tim, berprestasi, kesederhanaan, dan juga berperilaku positif. Lalu yang ketiga, terbiasa hidup dalam globalisasi dalam kapitalisme modern. Lalu keunggulan generasi milenial. Yang pertama, kreatif, inovatif, dan adaptif. Lalu yang kedua, melek teknologi dan dekat dengan media sosial. Yang ketiga, fleksibel dalam pekerjaan, termasuk mudah berpindah karir. Lalu yang keempat, memiliki cara pandang lebih baik dari generasi sebelumnya. Peran dan dampak generasi milenial untuk mewujudkan good citizenship. Yang pertama, akan menjadi dominan di berbagai profesi strategis seperti guru akademis, pejabat politik hingga presiden. Lalu yang kedua, menentukan arah perubahan sosial, politik, dan ekonomi bangsa. Lalu yang ketiga, memberi pengaruh besar pada kehidupan, demokrasi, dan masa depan masyarakat.